Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fazila Taufik dengan NIM 22140200180. Baik, saya ingin membuat video tentang Imla al-Arabi. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang ziyadah dan hadzaf alif. Baik. Pertama kita bahas dulu tentang ziyadah alif. Ziyadah alif ini bisa dilihat di PDF yang saya kirim ini. Ziyadah alif ada yang pertama yaitu pada lafaz mi'ah, baik itu secara murakkab maupun dia secara mufrad atau hanya sepenggal saja. Jadi mi'ah ini bisa ditambahkan alif di dalam lafaznya tersebut. Kalau yang secara murakkabnya itu seperti khamsa mi'ah, 500. Itu secara murakkab. Namun kalau secara mufradnya tahu sendiri, satu penggal aja, itu mi'ah saja, tak perlu pakai khamsa. Jadi di lafaz mi'ah itu ditambahkan alif setelah mim. Lanjut, yang kedua yaitu setelah alif itu ditambah setelah waw jamak. Bisa kita lihat di PDF ini, waw alif itu ditambahkan setelah waw jamak. Waw jamak apa? Waw jamak fi'il. Waw jamak fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari' maupun fi'il amar. Contoh fi'il madhi itu sepertinya terletak pada posisi ini, yaitu jamak mudzakkar ghaib. Contohnya katabu, seperti yang tertera di atas. Katabu. Jadi katabu ini setelah waw jamak itu maka ditambahkan alif. Itu poin untuk yang madi. Poin mudhari'nya juga terletak setelah waw jamak. Waw jamak dengan syarat fi'il mudhari' itu dimasuki oleh si nasib dan si jazim. Apa itu nasib dan jazim? Nasib itu ialah huruf nasab, jazim adalah huruf jazam. Jadi ketika fi'il mudhari' itu dimasuki oleh si jazim atau si nasib tadi, maka di posisi jamak muzakkar ghaib dan jamak muzakkar mukhatabnya itu ditambahkan alif setelah wawnya. Nah, itu untuk fi'il mudhari'. Selanjutnya fi'il amar. Fi'il amar pun seperti demikian, terletaknya setelah waw jamak. Jadi letak kalau fi'il amar tuh di sini ya. Di sini di jari tengah di ujung itu jamak mudzakkar mukhatab. Itu contohnya seperti uktubu, yang seperti yang tertera di atas. Uktubu panjang ya, ditambahkan alif setelah waw jamak. Nah, baik, itu untuk poin kedua yang ziyadah alif. Poin ketiga ziyadah alif yaitu tanwin nasab. Apa itu maksudnya? Tanwin nasab itu biasanya setelah tanwin itu ditambahkan alif. Nah, untuk menandakan bahwasanya kalimat itu nasab gitu ya. Namun ada beberapa kalimat yang dia bertanwin tapi tidak ditambahkan alif. Nah, yaitu contohnya seperti tamar buto, dan juga terkadang ada hamzah yang seperti itu. Namun hamzah itu ada ketika dia ditambah alif dan ada juga tidak gitu. Itu untuk poin ketiga. Nah, mungkin itu untuk yang ziyadah alif. Kita cukupkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hadzaf alif. Ya, ada beberapa contoh yang sudah saya tampilkan di PDF di atas sana. Sudah saya contohkan. Jadi untuk yang pertama yaitu kalimat ibnu, ibnun atau ibnatun. Jadi lafaz ibnun dan ibnatun itu alifnya boleh dihadzafkan. Kapan? Nah, kapan bolehnya? Ketika dia terletak antara dua kalimat. Jadi kalau terletak di antara dua kalimat, lafaz ibnun dan ibnatun itu alifnya boleh dihadzafkan. Itu untuk untuk bagian yang pertama dari hadzaf alif. Kalau yang kedua, ya seperti yang kita lihat di sana, contohnya fi lafzi basmalah. Nah, itu. Di lafaz basmalah itu sendiri alif di sana dihadzafkan.
karena sifatnya boleh, bukan wajib atau haram, tapi boleh dinampakkan alifnya dan boleh juga dihadzafkan. Nah, itu untuk yang kedua. Contoh yang ketiga itu min lafzil jalalah, lafaz Allah. Lafaz Allah itu kalau ditulis, jadi Allah, lam yang kedua itu lam yang ketiga itu panjang. Nah, itu panjang pakai ada alif gitu. Namun karena dia poinnya hadap, dia boleh alif itu dihazafkan dari lafaz tersebut. Jadi Allah, seperti yang kita lihat di contoh. Nah, itu contoh jadinya. Selanjutnya poin selanjutnya yang keempat yaitu min kalimatir rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu boleh dihadzafkan alifnya dan boleh juga tidak. Namun kebanyakan di Al-Qur'an lafaz rahman itu alif setelah mim itu dihadzafkan dan diganti dengan harkat mad badal gitu, yang panjang lurus itu. Nah, itu tandanya alifnya sudah dihadzafkan. Itu boleh. Itu untuk poin keempat. Poin kelima yaitu daripada ha tanbih. Contohnya hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi. Hanya itu loh. Sebenarnya itu ada alif. Karena kita kalau dibaca di Al-Qur'an ya, hadza, bukan hadza, bukan seperti itu. Namun hadza. Jadi itu boleh dihadzafkan alifnya setelah hal tersebut. Jadi hadza. Selanjutnya poin ke-6 yaitu daripada isim isyarah. Isim isyarah yang mana? Salah satunya yaitu dzalika. Dzalika itu panjang dalnya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, dzalikal kitabula, dzalikal, da itu panjang. Namun alifnya tidak ada. Itu bahwasanya alifnya sudah dihadzafkan. Alifnya sudah dihadzafkan dan diganti dengan harkat mad badal. Harkat yang lurus tegak itu tuh untuk lafaz isim isyarah tadi. Selanjutnya itu daripada kalimat lakin. Walakinnallaha roma, walakin. Nah, di sana orang bacanya lamnya itu panjang seperti ada alif gitu. Namun alifnya tidak nampak karena alifnya telah dihadzafkan dan diganti juga dengan harkat mad badal tadi yang lurus itu ya. Diganti juga dengan itu. Terus poinnya selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-8 dari ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah itu apa? Itu ma yang panjang yang kita lihat seperti apakah itu maknanya. Jadi ma istifhamiyah itu alifnya itu boleh dihilangkan. Tapi ada syarat. Syaratnya yaitu ketika ma istifhamiyah itu terletak setelah huruf jar, itu boleh dihadzafkan. Kalau tidak dihadzafkan bagaimana? Boleh juga. Namun karena ada kaedahnya boleh untuk menghadzafkan, ya terserah pengguna gitu. Boleh dihapus alifnya atau dihadzaf dan boleh juga dipakai. Nah, mungkin sedemikian poin tentang hadzaf alif.